Jadi PAW ini terjadi kondisi di mana ada anggota dewan yang berhenti antar waktu, Iya. baik itu anggota DPR, anggota DPD, DPRD provinsi ataupun DPRD kabupaten kota. Kebetulan diskusi kita kali ini kan tentang PAW DPRD kabupaten kota. Iya. Jadi ketika ada anggota DPRD kabupaten kota yang berhenti antar waktu, maksudnya berhenti sebelum selesai masa jabatannya, maka yang bersangkutan harus diganti oleh pengganti antar waktu. Proses pergantian inilah yang kemudian disebut dengan pergantian antar waktu atau PAW. Halo teman pemilih, jumpa lagi di podcast Besti, ngomong santai tentang pemilu. Podcast resmi KPU Kota Kupang untuk kamu yang ingin tahu, paham, dan peduli tentang pemilu tanpa harus kaku. Bersama Beta, Tris, host untuk kamu untuk episode kali ini. Hari ini kita akan beromong santai tentang sesuatu yang sering orang dengar, tapi belum paham, yaitu penggantian antar waktu atau PAW anggota DPRD Kota Kupang. Telah hadir di studio Bapak Junaidin Harun, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, yang biasa disapa Bapak Jun. Selamat datang Bapak. Terima kasih Bu Tris, senang bisa diundang di podcast kali ini. Juga buat teman pemilih di rumah, selamat berjumpa kembali di episode kali ini. Ibu Tris, kabar baik? Kabar baik Bapak. Bapak bagaimana kabarnya Bapak? Baik, Tris. Oke Pak Jun, eh, sering kita dengar tentang penggantian antar waktu atau PAW. Tapi besti kita di luar sana belum begitu tahu Bapak. Sebenarnya apa Bapak penggantian antar waktu atau PAW anggota DPRD Kota Kupang? Baik Bu Tris. Jadi PAW ini terjadi kondisi di mana ada anggota dewan yang berhenti antar waktu, Ya. baik itu anggota DPR, anggota DPD, DPRD provinsi ataupun DPRD kabupaten kota. Kebetulan diskusi kita kali ini kan tentang PAW DPRD kabupaten kota. Iya. Jadi ketika ada anggota DPRD kabupaten kota yang berhenti antar waktu, maksudnya berhenti sebelum selesai masa jabatannya, maka yang bersangkutan harus diganti oleh pengganti antar waktu. Proses pergantian inilah yang kemudian disebut dengan pergantian antar waktu atau PAW. Jadi tidak bisa dibiarkan kosong ya Pak kursinya untuk Tidak bisa, karena kalau misalnya dibiarkan kosong, eh, aspirasi masyarakat kan terabaikan. Sebenarnya di kursi dewan itu melekat aspirasi masyarakat. Kecuali kondisinya itu ketika proses PAW dilakukan itu sisa masa jabatan kurang dari 6 bulan. Jadi sesuai dengan ketentuan, kalau sisa masa jabatan kurang dari 6 bulan, maka proses PAW tidak bisa dilakukan. Dan kursi DPR itu kosong sampai dengan selesainya periode masa jabatan. Jadi kapan sebenarnya PAW itu harus dilakukan Bapak? Jadi proses PAW itu dimulai dari penyampaian nama anggota DPRD yang berhenti antar waktu, juga permintaan nama calon pengganti dari pimpinan dewan ke KPU. Jadi konteks KPU Kota Kupang, ketika KPU Kota Kupang sudah menerima surat dari pimpinan DPRD Kota Kupang tentang anggota DPRD yang berhenti antar waktu, juga permintaan nama calon pengganti, di situ proses PAW baru dimulai. Jadi setelah KPU menerima surat, dalam waktu maksimal 5 hari, KPU harus membalas surat dari pimpinan dewan. Setelah surat itu diterima, KPU kemudian melakukan proses verifikasi terhadap dokumen pendukung, kemudian memastikan bahwa sisa masa jabatan itu tidak kurang dari 6 bulan. Juga memastikan bahwa eh, anggota dewan yang diberhentikan ini tidak melakukan upaya hukum. Jika misalnya terjadi kondisi anggota dewan yang diberhentikan itu melakukan upaya hukum, maka nanti ada ketentuan lanjutan. Kalau misalnya yang bersangkutan melakukan upaya hukum, katakan
menyelesaikan perselisihan di mahkamah partai, Iya. maka KPU harus nunggu dulu Oh, sampai proses, di mahkamah partai selesai atau sampai dengan adanya putusan hukum. Kemudian kalau misalnya yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum, maka juga tetap ditunggu sampai 14 hari. Selama 14 hari itu, sejak dilakukan klarifikasi itu, yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum, maka proses PAW bisa dilanjutkan dengan menentukan calon pengganti antar waktu. Untuk menentukan calon pengganti antar waktu ini, KPU harus melakukan verifikasi terhadap perolehan suara pada pemilu yang terakhir. Jadi, KPU harus verifikasi lagi berdasarkan SK penetapan perolehan suara pemilu terakhir. Selain itu, juga memastikan bahwa calon pengganti antar waktu ini masih memenuhi syarat. Jadi kalau misalnya ada calon pengganti antar waktu, urutan berikut tetapi tidak lagi memenuhi syarat, maka pindah lagi ke calon pengganti antar waktu. oh begitu Bapak ya. Baik, Bapak sudah jelaskan tadi. Jadi, verifikasi dilakukan selama 14 hari oleh KPU Kota Kupang. Mungkin kami bisa juga, tahu Bapak atau besti kita, teman kita di luar juga ingin tahu juga Bapak, sebenarnya siapa yang menggantikan anggota dewan yang berhenti itu Bapak? Baik, jadi ini pertanyaan yang menarik, eee, karena siapa yang menggantikan anggota dewan yang berhenti ini itu sudah diatur. Jadi tidak bisa lagi ini, dipilih oleh partai politik atau kemauan pimpinan partai politik tertentu, tetapi sesuai ketentuan perolehan suara urutan berikut sesuai dengan, hasil perolehan suara pemilu terakhir, dia yang berhak, menggantikan atau dia yang berhak menjadi pengganti antar waktu. Bila mana terjadi kondisi begini, katakan pengganti antar waktu itu 2 orang, kemudian dua-duanya memiliki perolehan suara yang sama, maka ada Iya, ketentuan berikut, iya, dilakukan, pengecekan sebaran suara secara berjenjang. Untuk konteks kita kabupaten kota, nanti dicek kira-kira dari 2 calon pengganti dengan suara yang sama ini di tingkat kecamatan suaranya seperti apa. Misalnya calon A dan calon B secara kecamatan dari 6 kecamatan ini, apakah dua-duanya, mendominasi dengan jumlah kecamatan yang sama, katakan di masing-masing menang di 3 kecamatan, berarti, seimbang. Turun lagi ke jenjang berikut, ke kelurahan. Dari 51 kelurahan ini siapa yang mendominasi. Nanti kalau misalnya masih sama, turun lagi ke tingkat TPS. Sampai pada tingkat TPS pun misalnya masih sama, maka iya. berlaku ketentuan berikut, yaitu penentuannya berdasarkan afirmasi perempuan. Jadi calon pengganti yang berjenis kelamin perempuan yang akan ditentukan, menjadi calon pengganti. Berarti sudah jelas Bapak ya, bahwa proses PAW itu berdasarkan pilihan dari partai politik itu, tidak benar ya Tidak Bapak? benar, iya. Jadi, misalnya ada calon, pengganti di urutan kesekian yang mencoba melakukan upaya-upaya lain untuk, supaya menduduki kursi tidak bisa karena ketentuannya sudah sangat jelas. Iya, baik Bapak. Bapak, baru-baru ini kita lihat bahwa KPU telah mengeluarkan peraturan terakhir Bapak tentang PAW itu sendiri, yaitu Peraturan Nomor 3 Tahun 2025. Oh ada Pak, perbedaan antara peraturan terdahulu tentang PAW itu sendiri Bapak? Baik, jadi di PKPU 3 tahun 2025 kemarin, itu terjadi beberapa perubahan, dari pengaturan PKPU sebelumnya. PKPU sebelumnya itu PKPU 6 tahun 2017, kemudian dirubah dalam mengalami perubahan pada PKPU 6 tahun 2019. Jadi, perubahan di PKPU 3 ini, yang pertama jawaban surat dari KPU ke DPRD. Ketika pimpinan DPRD menyampaikan, surat terkait dengan anggota DPRD yang berhenti antar waktu, kemudian meminta, calon pengganti antar waktu, sesuai ketentuan sebelumnya, apabila
anggota DPRD yang diberhentikan ini melakukan upaya hukum, di ketentuan sebelumnya KPU menyampaikan nama calon pengganti disertai dengan keterangan bahwa yang bersangkutan sedang melakukan upaya hukum. Tetapi di PKPU yang baru ini, PKPU 3 ini, terjadi kondisi kalau DPRD yang diberhentikan melakukan upaya hukum, maka dalam rentang waktu maksimal 5 hari itu KPU tetap menyampaikan balasan surat, tetapi tidak menyampaikan nama calon pengganti. Oh, iya. Malah KPU menyampaikan bahwa KPU belum bisa menyampaikan nama calon pengganti karena anggota DPRD yang diberhentikan masih melakukan upaya hukum. Itu perbedaan yang pertama. Perubahan yang kedua itu terkait dengan afirmasi perempuan. Jadi afirmasi perempuan yang diatur di dalam PKPU 3 ini, sebagaimana yang juga saya jelaskan sebelumnya, ketika ada 2 orang calon pengganti memiliki suara yang sama, maka pada tahapan berikut, dilakukan, pengecekan suara secara berjenjang. Konteks kabupaten kota dari kecamatan, kelurahan, kemudian tingkat TPS juga masih sama, Iya. maka penentuan calon pengganti antar waktu berdasarkan jenis kelamin. Jadi nanti kalau misalnya, ada 2 calon, pengganti antar waktu itu, satunya laki-laki, satunya perempuan, Iya. maka calon perempuan yang diprioritaskan menjadi calon pengganti. Tetapi kalau dua-duanya perempuan, maka berdasarkan nomor urut. Juga kalau Iya, iya. dua-duanya laki-laki, juga berdasarkan nomor Nomor urut. urut. Iya. Oh, iya. Iya, Bapak. Berarti, nomor urut ini juga bagian dari penentu juga, Bapak, ya? Iya. Jadi mungkin di sini juga Bapak bisa jelaskan dengan kita juga tentang sebenarnya langkah-langkah KPU apa dalam proses pergantian antar waktu anggota DPRD ini, Bapak? Jadi kalau langkah-langkahnya sudah saya jelaskan tadi, proses di KPU ini kan baru baru bisa dimulai sejak, KPU menerima surat dari DPR. Jadi KPU bersifat pasif, tidak bersifat aktif. Misalnya begini, ada anggota, DPRD yang meninggal dunia, secara informasi mungkin kita ketahui bahwa yang bersangkutan meninggal dunia. Tetapi proses PAW ini kita bersifat pasif. Kapan, DPRD menyampaikan surat pemberitahuan bahwa ada anggota DPRD yang berhenti dengan alasan meninggal tadi dan meminta nama calon pengganti, di situ baru proses PAW dimulai. Nanti tahapan-tahapannya sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kemudian, eee, tahapan akhirnya adalah KPU menyampaikan, eee, nama calon pengganti antar waktu kepada DPRD. Nanti urusan selanjutnya sampai proses pelantikan itu sudah di ranahnya DPRD. Jadi urutannya sudah jelas, Bapak, ya. Jadi kalau kita ikuti dengan baik, sebenarnya proses PAW ini bisa cepat juga, Bapak? Iya, jadi, kuncinya ada di, kepatuhan kita terhadap mekanisme yang ada. Kalau misalnya semuanya berjalan sesuai dengan mekanisme, administrasi semua betul, maka proses PAW itu bisa dilakukan secara lebih akur dan lebih cepat. Jika kita sudah dapatkan, calon pengganti yang berhenti tadi Bapak, jika calonnya ini menolak bagaimana Bapak? Jadi salah satu syarat untuk menentukan, calon pengganti itu adalah memastikan calon pengganti tadi masih memenuhi syarat. Dan salah satu kriteria, eee, calon pengganti ini masih memenuhi syarat adalah yang bersangkutan masih bersedia menjadi calon pengganti. Kalau misalnya yang bersangkutan ternyata tidak bersedia lagi menjadi calon pengganti, nanti yang bersangkutan diminta untuk, meminta pernyataan secara tertulis di atas materai bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai calon pengganti. Setelah pengunduran diri yang bersangkutan baru dilakukan proses, menentukan calon pengganti berdasarkan urutan berikut. Jadi perolehan suara terbanyak berikut setelah yang undur diri tadi itulah yang ditentukan sebagai calon penggantian. Tapi bagaimana Bapak kalau calonnya juga itu sudah pindah partai Bapak? Kalau calon yang pindah partai, ini juga masuk dalam kategori, calon pengganti antar waktu yang TMS. Jadi dia masih memenuhi syarat
ketika dia masih menjadi anggota partai asalnya. Partai ketika dia maju menjadi caleg pada pemilu kemarin. Ketika misalnya setelah pemilu kemudian yang bersangkutan sudah menyeberang ke partai yang lain, maka yang bersangkutan dinyatakan TMS. Tetapi proses untuk memastikan yang bersangkutan TMS ini juga membutuhkan dokumen pendukung. Misalnya, partai asalnya mengklaim bahwa yang bersangkutan sudah menjadi pengurus di partai yang lain, maka harus dibuktikan dengan misalnya, SK kepengurusan di partai yang lain. Oh, iya, Bapak. Ataukah misalnya yang bersangkutan sudah menjadi anggota partai yang lain, maka harus dibuktikan misalnya SK penetapan anggota Iya. ataukah kartu anggota pada partai yang lain. Di situ baru, yang bersangkutan bisa dinyatakan TMS dengan alasan sudah menjadi anggota partai politik yang lain. Berarti intinya tuh Bapak harus konsisten Bapak, tidak boleh pindah-pindah partai begitu Bapak ya? Ya harus setia. Betul, setiap perlu itu Bapak. Baik Bapak, mungkin selain yang, harus kita konsisten tadi, tapi kita juga butuh tahu Pak, berapa lama proses PAW ini bisa dilaksanakan Bapak? Sesuai ketentuan itu maksimal 5 hari sejak KPU menerima surat dari DPRD, KPU harus memberikan balasan. Kalau misalnya pada saat KPU menerima surat dari DPRD itu, dokumen pendukungnya sudah lengkap, kemudian tidak ada masalah dengan calon yang diberhentikan, maka prosesnya cepat. Bahkan di 5 hari itu, maksimal 5 hari itu KPU sudah bisa memberikan nama calon pengganti kepada DPRD untuk diproses sampai dengan proses Proses pelantikan. pelantikan, oh Sehingga iya. kewenangan kita hanya sampai pada merekomendasikan nama calon pengganti. Memastikan bahwa nama calon pengganti itu sesuai dengan, perolehan suara pemilu. Tetapi kalau misalnya terkendala itu biasanya yang pertama karena dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Oh, iya iya, Bapak. kemudian yang diberhentikan itu masih melakukan upaya hukum. Kalau misalnya yang berhenti itu meninggal dunia atau mengundurkan diri biasanya tidak ada masalah. Tetapi yang Iya iya. diberhentikan, kadang yang diberhentikan ini melakukan upaya hukum. Ketika melakukan upaya hukum, maka proses PAW itu harus dipending dulu sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum. Jadi dokumen tuh harus lengkap begitu Bapak ya? Itu adalah kunci dari proses administrasi sendiri Iya, Bapak? betul sekali. Bapak, mungkin kita juga setelah dokumen itu harus dilengkapi, kita juga perlu tahu bahwa sebenarnya tuh kerja-kerja KPU itu harus transparan begitu Bapak. Artinya seperti apa itu Pak, harus transparan itu supaya teman besti kita tahu Bapak? Baik, jadi proses PAW ini, eee, yang pertama, KPU pasti melakukan proses PAW ini bukan hanya proses PAW, semua tahapan yang dilakukan oleh KPU, baik dalam proses pemilu maupun setelah, pelaksanaan tahapan pemilu, itu selalu dilakukan secara transparan dan terbuka. Kaitan dengan PAW ini, kewenangan KPU itu adalah menentukan calon pengganti. Penentuan calon pengganti ini didasarkan pada, eee, penetapan perolehan suara yang juga itu sudah dipublikasikan, pasca pemilu. Jadi, eee, partai apa mendapatkan suara berapa, caleg siapa mendapatkan suara berapa, itu sebenarnya sudah terpublikasi, bahkan Iya itu sudah dipegang, oleh pengawas pemilu, oleh partai politik, bahkan oleh iya jadi iya tidak ada yang ditutup. Kalau iya iya. misalnya KPU kemudian menetapkan ada perolehan suara peringkat kedua, KPU menetapkan peringkat yang ketiga, kan masyarakat langsung komplain karena masyarakat sudah melihat datanya. Oh ini Iya ada iya. urutan kedua, kenapa menetapkan urutan ketiga atau urutan keempat. Jadi proses itu dilakukan secara transparan. Apalagi proses ini didukung dengan aplikasi sistem informasi PAW Simpau, yang Oh nanti iya, akhir daripada aplikasi itu kan ada proses publikasi. siap Jadi siap. memang semuanya dilakukan benar-benar secara transparan dan Transparan. bisa diakses oleh masyarakat. Iya, Bapak. Mungkin di sini tadi Bapak sudah jelaskan banyak, jadi mungkin bisa berikan pesan Bapak untuk masyarakat masyarakat kita ataupun partai politik di luar sana, Bapak. Baik, untuk masyarakat dan untuk partai politik,
proses PAW ini hal yang lumrah di dalam demokrasi. Proses PAW ini untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang dititipkan melalui kursi DPRD ini tidak hilang walaupun ada anggota DPRD yang berhenti sementara waktu. Eee, Terhadap masyarakat tentu sebagai penyelenggara pemilu, KPU berharap peran serta masyarakat dalam memberikan, kontrol agar, semuanya berjalan dengan transparan dan terbuka tentu sangat diharapkan. Terutama untuk, partai politik, dalam proses PAW kalau misalnya pengusulan PAW itu berawal dari partai politik, misalnya ada anggota partai politik yang ada anggota dewan yang diberhentikan, dari keanggotaannya partai politik, maka sebaiknya proses itu dilakukan, sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada. Kalau dilakukan sesuai dengan mekanisme, maka proses PAW juga pasti tidak ada hambatan. Tetapi kalau misalnya itu dilakukan di luar mekanisme, maka dalam proses PAW itu pasti nanti timbul persoalan. Ada upaya hukum yang akan, dilakukan oleh, anggota yang diberhentikan. Oleh karena itu kami berharap bahwa kita semua bekerja sama, saling berkoordinasi memastikan bahwa semua proses, sesuai dengan mekanisme dan regulasi. Wah, Pak Jun, tidak terasa kita sudah di penghujung podcast hari ini. Selain pesan singkat untuk masyarakat dan partai, mungkin besti kita Bapak, perlu pesan singkat untuk mereka. Baik, untuk, besti kita yang ada di rumah, ikuti terus, eee, podcast KPU Kota Kupang karena akan banyak perkembangan informasi terkait dengan pemilu, kemudian terkait dengan pilkada, terkait dengan pendidikan pemilih, terkait dengan demokrasi yang akan terus kita update. Kalaupun tahapan pemilu atau pilkada telah selesai, tetapi tanggung jawab pendidikan pemilih KPU itu tetap berjalan, tetap berlanjut sampai dengan pemilu atau pilkada berikutnya. Jadi besti, fungsi dari PAW adalah menjaga kursi di DPRD tetap terisi dan suara masyarakat tetap ada. Terima kasih Pak Jun, sudah beromong santai dengan beta hari ini, makin kita paham dan tahu banyak tentang PAW. Tetap ikuti podcast Besti beromong santai tentang pemilu, karena makin kita tahu, makin kuat demokrasi di Kota Kupang. Jangan lupa ikutin terus informasi terbaru seputar kepemiluan di media sosial resmi KPU Kota Kupang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, ketong pemilih, ketong memilih.